ya menukar suara dengan uangnya, dan itu adalah kecurangan sebetulnya. Tapi saya dari awal tidak suka, karena itu saya agak tidak disukai, karena ya kalau orang harus berbuat jujur seperti akademisi, kalau di partai itu sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Marilah kita bersedekah, walaupun sedekahnya hanya dengan menanam dan pelihara pohon saja. Itu sangat bermanfaat bagi generasi penerus kita, anak cucu kita kelak, alhamdulillah. Dan berbicara masalah politik, caleg gagal, hutan makin kritis. Nah, sekarang bagian kedua. Banyak hal-hal yang perlu kita simak. Yang jelas pengalaman 7 bulan Kang Trans Toto Handadari berusaha sekuat tenaga walaupun pada akhirnya gagal. Tapi pengalaman ini patut kita contoh. Yang jelas semangatnya pokoknya bukan untuk mencari kekayaan datang ke DPR, tetapi untuk kebaikan, khususnya untuk mengurus hutan tanpa kecurangan katanya. Like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Go, 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 go. Kenapa akhirnya saya tertarik untuk ikut partai? Bukan karena suatu saat dulu saya pernah dibilang harusnya juga jadi menteri kalau punya partai. Ya mungkin itu saya abaikan. Tapi memang sebenarnya tanpa partai kita tidak kuat. Memang partai itu ternyata sangat powerful, memiliki kewenangan yang sangat besar di bidang pengaturan, di bidang penganggaran, dan di bidang pengawasan, juga lain-lainnya. Jadi saya memilih partai yang saya pikir terbaik. Waktu itu partai yang betul-betul punya masa depan, punya dana, punya jaringan, punya pemikiran yang bagus. Saya akhirnya masuk dan memilih menjadi caleg di suatu daerah yang dekat dengan hati saya, yaitu di tempat yang namanya hutan. Saya orang hutan, jadi saya memilih dapil kerajaan yang memiliki hutan terbagus, terbesar, terbaik dan sebagainya. Pokoknya yang baik menurut saya, yaitu di daerah Blora dan sebagainya. Saya kemudian berjuang di dalam mencapai harapan itu, ya di dalam hutan tentu. Selama lebih dari 7 bulan saya berusaha memahami mengenai kehidupan hutan di lapangan, dan itu menjadi bekal yang baik untuk nanti apabila saya terpilih. Tetapi harapan itu ternyata ya sia-sia, karena memang ada faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Sebetulnya sejak dari awal saya dan juga masyarakat memahami bahwa kehidupan berpartai politik, khususnya partai kekuasaan, itu penuh dengan hal-hal yang mustahil. Artinya ya kalau orang harus berbuat jujur seperti akademisi, kalau di partai itu sebaliknya, boleh berbuat apa saja. Tapi bagi saya itu tidak penting. Yang penting siapa yang menjadi anggota partai itu, yang menjalankan kekuasaan itu harus orang yang baik. Saya pernah mendeklarasikan kehidupan yang baik untuk negeri ini, yaitu membangun gerakan budaya tanpa kecurangan, no cheating. Gerakan budaya no cheating itu saya proklamirkan tahun 2013 di Bandung.
Dan bibit-bibitnya itu memang mungkin tidak bisa banyak, tetapi hasilnya sedikit banyak ada. Jadi biar orang bilang, ngapain kamu ngurus yang kayak gituan, padha karo nguyahi segoro. Nguyahi segoro itu menggarami laut. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya berbuat yang baik dan ada yang meniru meskipun sedikit. Salah satunya anak-anak muda di Sumba ikut juga saran saya untuk no cheating dalam berbagai hal, itu penting. Nah, itulah awal daripada kebaikan yang ingin saya tularkan, meskipun saya juga belum tentu orang yang sungguh-sungguh baik. Perjalanan ikut pileg sungguh luar biasa indahnya, banyak yang menyenangkan dan sangat banyak yang tidak menyenangkan. Sulit kita ceritakan semuanya, tetapi saya salut kepada semua para pejuang pileg. Apalagi yang jadi berarti punya ketangguhan yang luar biasa. Saya termasuk orang yang sangat ingin untuk menjadi anggota DPR, tetapi saya sadar kemampuan finansial saya juga sangat rendah. Tapi keinginan saya sangat besar, dan yang bisa menentukan diri saya jadi apa enggak, ya salah satunya juga diri saya sendiri. Tetapi juga ada pihak-pihak tertentu yang berkuasa, yang mengatur itu, yang harus ditaati, diiyain. Saya berusaha menjadi anggota DPR untuk kebaikan, untuk membawa negeri ini semakin hari semakin baik, terutama hutan kita jangan semakin buruk, tetapi bisa dikelola dengan lebih baik dan dengan lebih memuliakan hutan dengan tanpa kecurangan. Nah, ini juga tidak mudah, karena ternyata berjuang menjadi pileg itu tidak sebagai apa yang saya bayangkan, bisa menjadi ABC karena berprestasi. Di sini tidak. Gambaran mengenai ketidakbaikan sistem sudah muncul dari awal, bahwa uang menjadi penentu, uang menjadi Tuhan orang-orang yang menyalak. Di sini nampak sekali bahwa masalah suara diperjualbelikan. Bahkan orang yang tiba-tiba masuk tanpa kampanye pun bisa dapat suara, ribuan suara mendadak. Dengan cara apa? Ya, menukar suara dengan uangnya. Dan itu adalah kecurangan sebetulnya. Tapi saya dari awal tidak suka. Karena itu saya agak tidak disukai, karena orang gelem ngetok duit, kayak pelit mungkin. Saya tidak pelit, Bapak. Saya punya uang sedikit sekali. Saya juga memahami bahwa untuk pileg itu perlu uang banyak, dan itu saya tidak punya banyak. Tapi saya coba hemat, mencari teman-teman yang baik. Maksudnya begitu. Nah, apa saya anti money politik? Enggak juga. Saya sadar bahwa uang itu penting.